Kasih Allah sudah diberikan di kayu salib lewat putranya. Kasih Tuhan itu nyata. Sekarang aku belum diberkati, belum memperoleh berkat. So what? Kasih Tuhan kita itu loh orang yang patut masuk neraka. Waktu kita masih lemah, dia mati untuk kita. Sewaktu kita masih berdosa, dalam kasus saya, sewaktu saya masih menghujat, dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Di ruangan ini, di Kendari, di Indonesia, di dunia, hanya Kau seorang yang mulia. Kami ini semuanya adalah orang yang kotor, orang yang berdosa, namun telah diselamatkan oleh anugerah. Terima kasih Yesus, kasih-Mu itu tak pernah kunjung habis bagi kami yang masih bergumul dengan persoalan kami sendiri. Engkau adalah Allah yang maha kasih, namun Engkau juga berkuasa untuk mengadakan mujizat yang kami perlukan. Engkau penuh dengan kemampuan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, mata kami tertuju hanya kepada salib itu. Dan kepada kubur yang kosong. Tuhan, kami ada di sini hari ini bersama dengan kita semua. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Kau ada di sana, berarti Engkau ada di sini bersama dengan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, melampaui akal budi kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya Anda datang sini bukan untuk lihat saya. Saya dan Anda itu 11-12, sungguhan. Benar. Kita itu sama, daging dan darah. Selamat oleh anugerah. Saya nggak lebih selamat karena saya pendeta. Saya nggak lebih selamat dari Anda. Nanti waktu kita baca Alkitab, nanti saya jelaskan, kalau Tuhan izinkan, sekali 2 kali saya kasih kesaksian, boleh? Bagaimana hidupku diubahkan. Roma 5, buka bersama dengan saya, ayat yang ke-7 sampai 11. Roma 5, 7 sampai 11. Bisa diangkat sedikit, bantu saya. Ini tolong ya Tom. Oke, Roma 5 ayat 7 sampai 11. Gimana kalau kita baca bersama-sama? Yuk, ya. 2, 3. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang keras ya suaranya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Katakan amin dulu. Saya tahu surat Roma itu gak gampang dicerna. Paulus itu orangnya dalam. Tapi saya coba membuatnya jadi mudah ya. Saya bantu jelaskan. Dimulai dari ayat 7 dulu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Setuju nggak? Coba dipikirkan. Kok bisa ya? Masa untuk orang benar kita nggak berani mati? Misalkan, di luar sana ada satu orang ditangkap polisi, masuk ke penjara, lalu diperkarakan oleh rekannya. Padahal kita semua tahu dia kena fitnah. Dia harus bayar kerugian 1 miliar rupiah. Contoh-contoh saja. Dan dia harus menderita kurungan selama 3,5 tahun. Kita semua yang baca berita itu hanya tahu satu sisi, tapi temennya tahu bahwa dia itu jelas-jelas kena fitnah. Orang ini orang benar. Berani nggak sana bayar 1 miliar untuk dia? Padahal dia bukan siapa-siapa, dia bukan keluarga. Anda nggak punya kepentingan. Dia juga tidak, kita merasa kasihan aja. Aduh malang sekali orang itu. Tetapi orang itu ya bukan siapa-siapanya kita hanya kenal dan kita tahu orangnya nggak begitu. Di dunia ini kan parah ya, tangan kanan bisa jadi tangan kiri, dan kita semua mengerti. Dan kita tahu dia itu korban, bayar 1 miliar plus kurungan 3,5 tahun. Mau nggak gantikan dia di penjara 3,5 tahun? Bayar 1 miliarnya, mau nggak? Nggak mau. Lalu kalau kita nggak mau, kita ditanya, loh tapi dia benar, ya sudah itu urusan dia. Itu maksudnya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Kita bicara tentang kasih Yesus nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dia mau mati bagi kita.
bukan orang benar nih. Kita ini bukan orang benar, kita ini orang salah. Ini kasih macam apa ini? Untuk orang benar aja nggak ada orang yang paling mengasihi di dalam masyarakat ini mau mati. Boro-boro mau mati. Bayar 1 miliar aja tidak bersedia. Gantikan kurungan biar aku yang masuk penjara aja dia nggak mau. Padahal orang itu benar. Kita ini salah, Yesus mati untuk kita. Coba bayangkan. Susahnya mencerna kasih Yesus itu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah ini mungkin. Dan Paulus sangat realistis. Kalau untuk orang yang baik, apalagi yang berjasa dalam hidup kita seperti orang tua, papa mama. Kalau misalnya ibu kita itu gagal ginjal, lalu perlu transplant dan ginjalnya cocok sama ginjal putranya. Kalau Anda sebagai putranya, kasih nggak ginjalnya? Kasih, karena mama baik. Kalau dia mengasihi kita demikian rupa, masa kita nggak mau sih? Untuk orang baik, mungkin ada yang mau. Ini pun nggak tentu loh, zaman sekarang ini zaman edan. Ibu sendiri pun ada orang-orang yang nggak berani belanin. Tapi kalau untuk orang baik, adalah. Jangankan ibu atau orang tua, orang yang berjasa. Saya tahu di dalam dunia ini ada orang-orang yang setia kawan, nggak tentu orang-orang yang kenal Tuhan. Makanya orang-orang Kristen harus setia kawan, setia dengan saudara seiman. Harus setia kawan. Kita itu seperti Pastor Kwok-Chen tadi, Pastor Thomas katakan, kita tidak dipanggil untuk menjadi kerumunan, tapi komunitas itu berarti harus ada hubungan. Orang kira ke gereja itu pelayanan-pelayanan doang. Bukan, ke gereja itu hubungan dulu, hubungan baru pelayanan. Jadi saya mengerti, kalau orang dunia aja di luar Tuhan bisa setia kawan, benar bisa setia kawan, dia bisa pasang badan. Misalkan, ada orang pernah sekolahkan si A, dia dulu yatim piatu, disekolahkan sampai perguruan tinggi. Padahal bukan siapa-siapanya, hanya mensponsori. Itu kalau orang yang disponsori punya hati nurani. Setelah orang itu sukses, masa lupa sama orang yang menyekolahkannya? Nggak mungkin. Saya melihat ada orang-orang yang take care, yang menjaga orang lain. Padahal dia bukan siapa-siapanya, hanya karena orang itu pernah berjasa. Dan kalau orang itu dikeroyok massal, saya rasa kalau orang itu nuraninya pekat, dia pasti akan turun tangan, dia akan pasang badan. Jangan apa-apakan dia, kalau perlu bareng-bareng dikeroyok dan mati. Untuk orang baik ada yang rela mati. Apalagi orang tua sendiri. Menurut Anda, waktu kita diselamatkan, Yesus mati di Kalvari, kita orang baik bukan? Kita jasanya sama Tuhan apa? Nggak ada, maaf ini kita hanya memberi Tuhan kotoran. Dosa, jatuh bangun, bohong, dusta, suka bolos sekolah. Dari dosa yang sederhana, primitif, sampai dosa yang modern dan canggih, kita lakukan semua. Pornografi, masturbasi, omong kotor. Lalu yang lebih parah lagi, yang lebih canggih adalah kemunafikan. Kita bisa datang ke gereja namun hidup kita beda. Luar dalam, depan belakang. Wow, pertanyaannya Kristen atau bukan? Yang nggak Kristen sudah antikristus. Antikristus itu nggak perlu tunggu akhir zaman. Sekarang banyak orang yang antikristus dengan menjadi antikristen. Anti pendeta, anti gereja, orang yang kecewa, wah pendeta kok begitu, atau orang Kristen kok begitu, yang nggak Kristiani. Yang Kristen lebih parah, nggak kalah canggih. Karena yang Kristen bisa mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi kelakuannya memuji setan. Nah, nggak mungkin kan kita ngaku-ngakunya Tuhan, tapi barang yang kita pinjam terus itu setan punya. Narkoba, korupsi. Coba kita pikirkan Kristen atau bukan. Kita semua itu hanya kasih Tuhan kotoran, betul nggak? Nah, Tuhan itu mati untuk kita itu karena kita itu orang benar kah? Orang baik kah? Oh, jelas tidak. Kok mau ya? Mana ada orang sebodoh itu mau mati untuk orang benar sih? Kalau bukan siapa-siapa. Bukankah dia akan dihujat sama seluruh keluarganya kalau diam-diam dia kasih ginjalnya kepada seseorang yang dia nggak kenal? Ginjal kita itu cuma 2 loh. Jaga-jaga kalau Anda nggak tahu, cuma 2 ginjal kita itu. Waktu kita kasihkan satunya, seluruh keluarga marah. Tiba-tiba istrinya tahu, apa? Kau berikan ginjalmu ke siapa? Ke tetangga. Tapi dia orang benar, itu bisa dihujat satu keluarga. Tetap nggak boleh, Papa. Nggak boleh, orang benar juga. Kenapa kau harus beri ginjal? Betul kan? Apalagi kalau kita pasang badan, mati untuk orang
Yang ditangkap KPK jelas-jelas salah. Untuk orang yang dihukum mati karena dia membunuh, memperkosa. Lalu kita berkata, aku yang akan mati untuk dia. Bukankah seluruh jagat raya akan menghujat dia? Kasih Yesus dalam hidupmu itu. Kalau bukan karena Yesus yang memiliki sorga, seluruh malaikat sudah menghujat dia. Apa-apaan? Kenapa kau mati untuk orang kotor itu namanya Philip Mantova? Kenapa kau mati untuk orang itu namanya? Jangan sebut saya saja, saya juga mau bawa teman. Namanya siapa, Pak? David. David apa? David. Ya udah, kira-kira. Nggak denger nih di sini jauh, ya. Mungkin semua orang berkata, semua malaikat di sorga, cuma mereka nggak berani karena mereka tahu hikmat Allah tak terselami. Yohanes 3:16 itu membuat pusing banyak malaikat. Apa-apaan? Kenapa kau mati untuk orang itu? Yang saya maksudkan adalah dirimu, sebut namamu sendiri, Bapak Ibu. Why? Dia benarkah? Tidak. Dia baikkah? Tidak. Saya beritahu, Bapak Ibu Saudara, ayat ini bunyinya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita termasuk kepada saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika, saya ulang, ketika, supaya mendengung di hatimu saya dengungkan, ketika kita masih berdosa. Saya mau nangis ngomong begini. Kasih Tuhan itu loh. Kalau hari ini saya bisa memberitakan firman-Nya, aduh Tuhan betapa mengasihi aku, memberiku kesempatan baru. Lahir baru kata orang, kata Yesus. Sungguh, kalau hari ini aku bisa mengasihi dia, oh Tuhan mati untuk aku waktu aku belum lahir. Tapi saat aku menghujat dia sudah mati di Kalvari bagi saya. Kita itu mau dipakai Tuhan lah, mau diangkat lah. Jika Tuhan membuka pintu, siapa bisa menutupnya lah. Kalau Tuhan mengangkat aku, siapa bisa merendahkan lah. Peduli amat mujizat atau tidak terjadi mujizat. Kasih Allah sudah diberikan di kayu salib lewat putranya. Kasih Tuhan itu nyata. Sekarang aku belum diberkati, belum memperoleh berkat. So what? Kasih Tuhan, kita itu loh orang yang patut masuk neraka. Waktu kita masih lemah, dia mati untuk kita. Sewaktu kita masih berdosa, dalam kasus saya, sewaktu saya masih menghujat, dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Saya ingin Anda untuk mengerti satu poin sederhana ini. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat, itu sungguhan. Tuhan itu mencintai kita apa adanya, titik tanpa koma itu sungguhan. Jadi kenapa hari ini kita merasa kurang dikasih oleh Dia kalau kita buat 1-2 salah? Loh, kalau kita buat salah ya harus merasa bersalah. Jangan sampai kita buat salah, kita nggak merasa bersalah. Itu munafik namanya. Tapi kalau kita salah merasa bersalah, silahkan merasa bersalah, bertobatlah dari kesalahan itu. Tapi jangan pernah meragukan kasih-Nya, bahwa Ia akan memulihkanmu apapun konsekuensi yang harus Anda alami. Misalkan kalau ada orang hamil di luar nikah, Tuhan ampuni ya Tuhan ampuni, tapi anak tidak boleh digugurkan. Tanggung konsekuensi itu, tidak tentu harus menikah dengan orang itu. Kalau hubungannya hanya nafsu, nanti kan gali lubang tutup lubang. Kan itu tidak menjadi solusi. Keluarga itu kan susah. Keluarga itu kan tidak semudah itu asal punya anak kita bersama. Nah kalau itu kejadiannya ngawur. Kalau saya jadi orang tuanya, saya akan tahan, nggak perlu. Saya adopsi itu anak, cucuku anggap anak sendiri. Single parenting ya single parenting. Hanya karena Tuhan mengampuni bukan berarti tidak ada konsekuensi. Tapi jangan pernah ragukan kasih Yesus. Yesus tidak berkurang kasih-Nya kepadamu karena perbuatan salahmu. Kenapa di sini juga ada orang yang merasa kurang dikasih Tuhan kalau kurang berdoa? Kita berdoa itu bukan supaya dikasih Tuhan. Kita berdoa itu karena kita mengasihi Tuhan. Bedain loh. Bedain. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Itu kan doa. Saya nggak berdoa supaya saya dikasih Tuhan. Saya berdoa karena saya mengasihi Tuhan kembali. Amin Bapak Ibu. Semoga ini membuka wawasan Anda. Karena saya merasakan hari ini saya datang ke Kendari dan juga siapapun yang menyaksikan ini lewat online di mana-mana. Saya merasa Roh Kudus suruh saya ngomong ini. Karena hari ini Tuhan mau koreksi hati yang mudah merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Hati yang mudah merasa kurang dikasih itu bahaya. Nanti kalau dia dikasih, dia sombong hati, dia kira dia worthy, dia kira dia layak. Ya kan?
Kalau saya melakukan ini, saya memberikan persembahan, saya akan dikasih oleh Tuhan. Kalau saya, tunggu dulu. Itu karena engkau mengasihinya. Ya. Tetapi jangan sampai karena kalau kita nggak melakukan sesuatu kita merasa kurang dikasih. Nanti kalau kita melakukan sesuatu kita merasa lebih dikasih, dan hati-hati nanti jangan-jangan kita merasa lebih superior dari orang lain. Disitulah kita suka menghakimi. Orang Farisi itu, aku puasa 2 kali sehari dan memberikan persepuluhanku. Aku nggak seperti si pemungut cukai itu yang tepuk-tepuk dadanya bertobat. Oh Tuhan, aku nggak seperti dia. Mana yang pulang dari bait suci dibenarkan? Jangan sampai kasih bukan untuk perlombaan. Kasih Tuhan tidak bisa ditambahkan. Dia sudah mengasihi kita saat kita lemah, Dia mengasihi kita saat kita sakit, Dia mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Yang bangga kita punya Tuhan seperti ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya apa hak saya untuk sombong? Sekarang saya jelaskan ya, mungkin di sini juga ada keluarga saat teduh bersama. Kenapa saya selalu kalau berdoa, sembunyikan di balik salibmu? Karena memang begitu. Supaya kita nggak pernah lihat orang, karena kita semua 11-12. Yang membuat kita itu suatu hari dari 11-12 menjadi berbuah-buah ratus kali ganda itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini tidak boleh ada orang yang sombong. Apapun yang bisa kau sumbangsi dan beri, tidak boleh ada orang yang minder. Kita semua punya garis start yang sama. Garis start itu namanya kasih. Di atas dasar itu kita bangun hidup kita. Amin. Berapa banyak di antara kita sakit? Kok saya merasa hari ini salah satu penyakit yang harus saya tangking adalah tumor. Aku merasa aku nggak layak disembuhkan. Itu harus saya koreksi juga. Emangnya apa itu layak disembuhkan? Coba baca di kitab Injil, orang-orang yang disembuhkan Tuhan. Adakah yang layak menerimanya? Tidak ada. Aku mau disembuhkan, tapi aku nih takut kalau saya doa, rasanya aku nggak layak. Kalau gitu kan sama dengan orang berkata, aku nggak mau ke dokter. Kenapa? Karena aku sakit. Karena yang ke dokter harus yang sehat. Bapak Ibu, jemaat, yang sehat nggak perlu tabib, tapi yang sakit justru yang perlu tabib. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda menghampiri Tuhan, minta didoakan, jangan tentukan layak terima atau tidak. Cukup Anda meminta dengan rendah hati dan hati terbuka untuk dikoreksi oleh Roh Kudus. Datang aja apa adanya. Sebab Tuhan mencintaimu apa adanya. Dan waktu Tuhan membeli kita, apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita ini masih sanggup berdosa? Tahu. Kita ini masih aktif. Mungkin bukan aktif hidup dalam dosa. Tapi kita itu masih aktif digoda. Masa Tuhan tidak tahu? Misalkan Bapak Ibu di sini punya anak. Siapa yang sudah punya anak bisa angkat tangan? Tahu nggak? Mari kita lihat dua sisi. Dari sisi positifnya punya anak itu happy. Dari sisi negatifnya, saya ngomong gini bukan menyesali. Saya justru merasa kok kurang ya. Anak kami 3, tahu gitu dulu. Anak kami 7. Tapi saya belum tanya sama istri saya dulu. Ya, tapi kita sepakatnya 3 dulu. Ya berhenti sih, sudah 3, nggak bisa nambah lagi. Tapi sebenarnya ya, terus terang ya, orang punya anak itu cari masalah loh. Tidakkah kau tahu orang tua, ketika Anda mulai tes speknya itu hamil positif, problem is coming. Masalah sedang datang, anak itu akan nakal. Anak itu nanti akan ada masa-masa pemberontakannya, gejolaknya, akan ada masa-masa gagal. Masa kita nggak tahu bahwa masa kita kira bahwa anak kita yang kita lahirkan itu bayi Yesus? Atau orang berdosa yang harus kita ajar, didik segala sesuatu yang perlu untuk hidup benar. Bukankah anak itu nanti akan keluarnya belepotan, darah, air ketuba. Lalu habis itu nanti berikutnya, saya kecilnya itu waktu ganti popok anak saya, nggak mau cerita yang mana. Saya pernah dipipisin. Itu tanda seorang ayah, nah saya terima sebagai tanda dari Tuhan. Coba bayangkan, apakah kita kira kita punya anak itu semua mereka itu tiba-tiba malaikat? Waktu Tuhan memperanakkan kita di kayu salib itu, Tuhan tahu kita masih bisa aktif berdosa, kita masih bisa murtad. Kok Tuhan ambil resiko ya? Kalau saya jadi Tuhan, saya pakai skenario yang beda, wait and see. Aku jadikan kamu anak, nanti 20 tahun lagi setelah kau bisa membuktikan itu benar. Ya kan? Tunggu dulu sampai naik pangkat. Tuhan nggak begitu.
Tuhan itu di depan menerima kita sebagai anak. Nah, itu yang turun ke orang tua yang dikaruniai momongan. Gambar dan rupa Allah itu. Orang tua kan begini, setelah dilahirkan kan langsung disertifikat. Ini putranya si itu, marganya pun di sana. Nggak tunggu dia nakal atau tidak, dia adalah bayi normal atau kebutuhan khusus. Anak itu diterima di depan, bukan di belakang. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Waktu Allah menerimamu di altar call nanti, Tuhan nggak tanya, Tuhan nggak berkata, wait and see dulu, tunggu dulu 10 tahun kita lihat dan kaji ulang. No, detik kau bertemu dengan Tuhan, hati dengan hati dan berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Dia menerimamu dan mengangkatmu dan memberimu kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau kita sebagai anak aja udah diterima, masa Tuhan pelit-pelitan? Nggak mungkin kan? Apa yang kita butuhkan masih Tuhan tahan, masa Tuhan tahan. Kita lihat ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jangankan kebutuhan fisik, atau kebutuhan finansil, atau kebutuhan apapun yang sehari-hari, burung di udara dia pelihara. Tapi ada satu kebutuhan lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu pengampunan dosa. Memang kita sudah diterima sebagai anaknya, tapi sekali-kali kita masih bersalah, ya kan? Karena manusia itu kan cenderung berbuat kesalahan. Mau tidak berbuat kesalahan, gampang. Mati. Nggak ada salah lagi. Karena kita tidak mencoba, kita tidak bisa gagal lagi. Anak saya ada 3 tadi saya ceritakan. Mereka sudah jadi anak, tapi kadang-kadang kalau mereka salah, saya tidak biarkan mereka itu terus dalam kesalahan. Mereka masih berhutang sama papa mamanya untuk berkata, maafkan aku karena harus ada pengakuan dosa. I'm sorry because, bahasa Inggrisnya. Harus. Jangankan anak-anak. Saya sebagai orang tua dan ibu mereka, kami pun perlu minta maaf sama anak. Cuma satu orang tua yang tidak pernah minta maaf sama anaknya, tidak perlu sama sekali, yaitu Tuhan. Karena Bapa kita di sorga itu sempurna. Matius 5:48, Bapamu sempurna. Kalau saya sebagai ayah, mungkin sempurna di mata jemaat, saya tetap buat kesalahan. Saya masih ingat kok anak saya Jeremy ini, yang mau jadi pendeta. Dari kecil, kenapa dia tidak sebagai anak pendeta, bukan anak pendeta yang muak dengan pelayanan, karena saya mencoba dengan istri saya berusaha selalu dalam hidup anak-anak kami untuk seril mungkin, atau senyata-nyatanya. Tidak pakai dalam nama pelayanan untuk mendidik mereka, tetapi kalau kami mendidik mereka itu heart to heart, hati dengan hati, saya beritahu kepada anak-anak kami, alasannya mengapa boleh, mengapa tidak. Bukan karena pelayanan, karena hidup mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun saya pendeta, nggak boleh sok-sokan. Sekalipun dekat sama Tuhan, malah kalau dekat sama Tuhan itu harus peka sama manusia. Nggak boleh kita tuh merasa seperti apa. Lalu setelah itu saya mau coba baca Alkitab, nggak enak. Saya mau coba lakukan apapun, nggak enak. Malam hari, salah satu insiden begitu, saya masuk ke kamar anak saya ceritakan tentang Jeremy. Saya berkata, Jeremy, dia lihat saya, udah mau tidur. Anak kalau mau tidur tuh tiba-tiba kita tuh hatinya menyesal kalau kita keras. Pernah rasa gitu? Apalagi kalau masih kecil gitu ya, mukanya itu cabi-cabi, di sini seperti ada, dia seperti dia sedang menyimpan bakpao di 2 pipinya. Lalu kena sinar lampu, samar-samar gitu, lampu tidur, saya rasa, aduh masih gua hati itu, saya masuk sebelum dia tidur, jangan sampai dia tidur. Nanti saya menderita 8 jam sampai pagi. Saya bangunin, saya bilang, Jeremy, ini saya, Daddy apologizes. Dia bilang, Papa minta maaf ya, tadi Papa terlalu keras sama kamu. Lucu loh. Dia bisa peluk saya dan berkata, it's okay, Daddy. It's okay. Nggak apa-apa. Senang saya lalu dia tidur. Bapak Ibu Saudara, pengakuan dosa itu penting sekalipun kita sudah diterima sebagai anak. Saya sebagai bapak aja perlu loh ngaku dosa, karena saya bukan bapak yang sempurna. Meskipun saya nggak pernah pukul anak saya. Ya, percuma lah pukul anak saya, sakit sendiri di tangan, lihat gedenya. Kita kalau salah sama Tuhan, tetap perlu ngaku salah. Anak saya nggak bisa terus besok seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Mana sorry-nya? Kalau mereka hanya sorry tapi masih cemburu, sorry gitu. Saya tanya, sorry untuk apa? Supaya pertobatannya sejati. Bukan pertobatan yang terpaksa. Kadang-kadang itulah sebabnya ada orang-orang Kristen yang perlu altar call lalu maju ke depan berkata, sorry ya Tuhan, aku kemarin mencuri. Sorry ya Tuhan, kemarin aku berzina. Tuhan mungkin berkata kepadamu setelah itu, aku pun tidak menghukummu.
Seperti wanita perzina yang ditangkap basah. Tapi Tuhan akan berkata selanjutnya, kalau nggak berkata selanjutnya itu bukan Tuhan. Tuhan pasti akan keluar kalimat berikutnya. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena Yesus kita bukan hanyalah kasih. Yesus juga adalah kebenaran. Tidak bisa tidak. Kalau kita ikut Yesus, harus kita hidup dalam kebenaran. Cepat atau lambat. Lebih baik cepat daripada lambat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Semoga ini jelas. Saya rasa di ibadah KKR seperti ini, saya nggak mau kasih Anda firman yang dangkal, tapi saya mau memberi Anda firman yang mikir. Bukan tujuannya supaya belajar, bukan supaya Anda kenal Tuhan. Saya rasa Kendari haus, dan saya nggak bisa datang di sini, saya juga nggak tinggal di sini, nggak bisa datang sini setiap bulan, karena itu saya harus maksimalkan setiap kali ketemu dengan Anda, saya pastikan Anda menjadi dewasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau kita salah lagi, nggak perlu dibaptis ulang. Baptisan itu perlu diulang, kalau baptisan pertama tidak sah. Saya kasih contoh ya, saya ajak mikir sedikit ya, Kendari dan juga ini kan didokumentasi, jadi nanti seluruh Sulawesi bisa menyaksikan, bahkan seluruh Indonesia. Ada satu baptisan yang nggak akan terulang sepanjang sejarah, namanya baptisan Yohanes. Nggak akan pernah terulang. Karena baptisan Yohanes itu baptisan nurani, itu hanya khusus di zamannya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Yesus dari hukum Taurat di Perjanjian Lama. Itu nggak akan terjadi, karena Yohanes tidak membaptis dalam nama Yesus, karena Yesus belum muncul. Dia membaptiskan orang-orang pemungut cukai, tentara-tentara zaman itu, dibaptiskan di sungai Yordan, itu jumlahnya ribu, atau ratusan ribu, mungkin. Dibaptiskan ke dalam sana itu, dalam nama mempersiapkan jalan untuk Tuhan, nanti sebentar lagi Injil akan tiba. Sehingga orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes, perlu dibaptis lagi. Kisah para Rasul, waktu Paulus ketemu sama segelintir orang di Efesus, ada 12, mereka semua adalah pengikut Yohanes, dan Paulus tanya sama mereka, dengan apa kau dibaptiskan, dengan nama apa? Lalu mereka dibaptiskan, dan mereka penuhan Roh Kudus juga. Baptisan seharusnya tidak perlu diulang. Tapi saya mengulang baptisan saya, karena saya dibaptis dulu umur 6. Nah, umur 6 tahu apa soal pertobatan? Sebab baptisan itu, Kisah Para Rasul 2:38. Ketika mereka bertanya setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Mereka tanya, saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Dan Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi jelas bahwa baptisan itu pertobatan. Nanti Paulus menuliskan, bahkan Yesus pun sudah mengatakan begini di Injil Amanat Agung, pergi beritakan, barang siapa percaya dan dibaptis. Anak kecil umur 6 belum ngerti. Sehingga saya ngerti waktu umur 6 tahun itu saya harus diulang. Itu anggaplah waktu saya dipercik, waktu dulu dibawa mama saya ke gereja yang lebih tradisional, nggak ada salahnya. Cuman saya belum mengerti umur 6. Dan waktu saya dipercikkan begini, itu seperti penyerahan anak. Tidak selalu kena air itu namanya baptis. Kecuali kalau kena air dengan makna sesuai dengan makna Alkitab soal baptisan. Jadi susah. Saya waktu pertama disuruh baptis sama teman-teman saya setelah saya bertobat di retreat itu, bulan September. Itu pergumulan saya selama 3 hari retreat itu, iya enggak, yang membuat saya susah adalah, lalu saya kan sudah dibaptis. Akhirnya pengertian saya dibenarkan di sesi terakhir. Ketika khotbah dijelaskan, lalu teman saya jelaskan, oh begitu. Lebih tepatnya Roh Kudus sendiri yang berbicara di hati saya. Coba kamu lihat foto baptisanmu. Foto baptisan saya cari itu di sorokan mama. Saya cari nantinya, saya cari itu foto-foto baptisan, saya cari di mana gitu ya. Saya ketemu. Tahu nggak foto baptisan saya seperti apa? Lihat ya, jangan ketawa please. Ini depan ada pendeta. Dia percikin saya gini, mama saya di sebelah, koko saya di sebelah saya bilang. Loh, orang buat bertobat nggak perlu harus nangis. Oh, nggak kelihatan di sebelah sini ya, coba lihat. Orang dibaptis nggak usah nangis-nangis, nggak tentu ekspresi orang beda-beda waktu bertobat. Tetapi yang pasti anak umur 6 ini nggak ngerti apa-apa. Lalu Paulus menuliskan lagi di Roma, di kitab Roma 6. Dia mengatakan barang siapa dibaptis, dia dibaptis dalam kematian Kristus. Jadi kalau masuk itu kayak mati bersama Kristus, keluarnya seperti bangkit bersama Kristus. Kita bisa mati loh tanpa meninggal dunia, tapi manusia dosa kita. Baptisan itu seperti menyerahkan badan kita yang dulu dipakai untuk dosa, sekarang kuserahkan untuk kebenaran, menjadi senjata-senjata kebenaran. Misalkan kalau ada pedagang liar,
di luar sana. Padahal rumah itu adalah halaman kita, tapi mereka sudah nongkrong di situ selama 20 tahun. Kadang-kadang memang perlu diminta secara paksa, tolong ya ini mau jadi bidang usaha. Nggak bisa di sana ada kaki 5 di mana-mana. Ya kan? Nah, baptisan itu juga seperti itu, seperti badan kita itu disahkan kembali. Ini badan dulu kupakai itu dosa, meskipun rohku sudah selamat, sekarang tiba waktunya badan saya ini kuserahkan untuk kebenaran. Supaya ada sebelum dan sesudah, karena tangan saya dulu itu untuk mukul orang. Tapi tangan saya sekarang untuk tumpang tangan. Lah di mana sebelum dan sesudahnya? Di mana turning point atau titik putar balik? Ya ini waktu baptisan itu tangan saya masuk. Makanya waktu kalau saya masuk ke dalam kolam baptisan atau ke dalam danau waktu itu, kalau tangan saya masih keluar, tolong masukkan. Saya pernah loh baptis orang, masukin, gitu kakinya keluar. Meskipun tadi sudah di dalam air ya, meskipun di dalam air kakinya, tapi waktu saya baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, bulus gitu, kakinya tuh keluar, betul, buah, gitu. Heboh orang itu. Saya ulang. Waktu dia masuk kakinya gitu, dia di dalam, saya nggak boleh lama-lama, nanti dia ketemu Tuhan. Waktu dia di dalam, cepat saya pegang satu tangan, kakinya saya masukin, lalu kepalanya yang keluar. Jangan sampai nanti semua sudah dibaptis, kakiku masih suka menendang istri. Kakiku masih suka lari jauh dari hadirat Allah. Nggak bisa dihuni kaki 5, harus dihuni Roh Kudus. Dan Paulus berkata dengan jelas kata baptis dalam bahasa Yunani kunonya. Di Roma pasal 6 itu. Itu baptizo, yang artinya selam. Ini bukan bicara soal metode. Bukan soal metode. Ada orang yang sudah sekarat nggak bisa diselam, ya apa boleh buat? Nggak apa-apa. Penyamun di samping Yesus itu nggak dibaptis loh, masuk Firdaus, ya nggak apa-apa. Ada orang berkata, aku mau seperti penyamun itu, nggak usah dibaptis masuk Firdaus. Boleh, silahkan sana disalibkan juga. Dia kalau nggak disalibkan sehat walafiat seperti Anda, dia pasti yang pertama nyemplung ke kolam baptisan di gereja Mawar Sharon. Pasti. Jangan hanya mau Firdausnya, dia disalib, dipaku, nggak bisa apa-apa. Baptiso itu selam. Di gereja kami, di gereja kita, ada orang yang sekarat, tapi ngotot minta harus masuk di selam. Itu pusingnya banyak bagi kita. Tapi kita jagai supaya semulus mungkin, seaman mungkin. Tapi kami sangat-sangat diberkati dengan niat hati orang ini untuk menghargai firman sampai ke oyot, sampai ke akarnya. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk orang itu. Hari itu saya mengerti bahwa saya perlu mengulang ini. Bahwa dulu yang waktu saya umur 6 itu saya belum mengerti. Dan juga tidak persis seperti yang Alkitab ajarkan. Saya masuk. Itu saya masuk ke dalam ya. Itu dingin ya. September itu masih musim, di sini kan di Indonesia kan musim kita ini dibuat jadi iri seluruh dunia loh. Waktu saya pergi kemana pelayanan lagi musimnya dingin itu mereka berkata, kami cari tempat panas. Saya berkata, oh Indonesia, selalu sunshine. Saya pergi ke sebuah negara waktu saya pelayanan kan ini karena saya diutus Tuhan. Lalu di situ itu nggak pernah, namanya awan itu selalu kelabu, nggak pernah ada matahari. Matahari sekali keluar, semua langsung guling-guling di rumput. Wah, mandi matahari. Saya bilang di sini minim sabun. Matahari itu kan mandi kan. Saya bilang di Indonesia sabun semua. Dia bilang apa? Di Indonesia we have 3 weathers. Kita punya 3 musim. 3 musim. Setahu saya nggak ada kan 4 musim kan cuman di luar negeri berapa tempat seperti musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Di Indonesia saya bilang musim panas, musim lebih panas, musim panas, sangat panas. Oh haleluya. Makanya orang-orang Indonesia itu berapi-api. Apa hubungannya saya nggak tahu. Pokoknya ya begitu, kasih tepuk tangan Tuhan. Oh, haleluya. Tahu nggak? Ini mau ngomong apa sih? Oh, masuk ke air tuh. Dinginnya ampun. Tapi waktu saya dicemplungkan masuk, maka aku membaptiskanmu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu saya terharu, terhenyak. Tiba-tiba seperti di rewind semua video hidup saya. Dan saya melihat kasih Tuhan melanda hidupku itu sungguhan. Hingga saya berakhir di danau itu. Saya nggak mau, kalau bisa di kolam lebih baik. Di danau itu dinginnya kayak es meskipun musim gugur. Aduh, saya kedinginan. Tapi tiba-tiba saya menangis dalam hadirat Tuhan. Meskipun saya tidak melihat langit terkoyak, saya bukan Yesus. Yesus anak Allah, saya siapa? Tapi saya bisa merasakan Roh Kudus memang turun dalam hidupku di kolam baptisan itu. Kan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan aku terharu. Tak aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Seperti di rewind satu-satu itu saya bisa lihat loh. Ini ada Tuhan. Dulu saya itu berkelahi, hampir bunuh orang, gak jadi, itu karena Tuhan. Hampir dibunuh, beneran hidup saya itu kayak gitu dulu.
Nah, kelihatan ya sisa-sisanya ya. Itu saya dulu begini begitu. Oh, yang lebih parah nih Pastor Thomas, ini lebih parah lagi nih. Ini kalau saya 11 dia 12 nih. Tapi Pastor Bobby ini gembalamu yang di GMS GMS Kedari ini, coba lihat ini. Iya, ini jelas-jelas dari dulu sudah dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, saya itu waktu dibaptis itu saya merasa seperti diriwain semua. Tak aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Saya menangis. Lalu cepat saya nggak sadar ketika saya sedang pikiran saya terfokus pada sesuatu, yaitu pada Yesus. Tidak saya sangka tiba-tiba dari air. Ternyata waktu saya lihat lagi videonya, ada tuh pendeta saya berkata, maka aku membaptismu dalam nama Bapa, Putra Allah Putra Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Saya tahunya cuma masuk ke air. Keluar dari air, ini pengalaman saya. Nggak tentu pengalaman orang sama, tapi yang saya alami. Ini karismata atau pengalaman karismatik saya. Saya merasakan badan saya itu seperti diselaputi. Seperti ada selimut hangat. Padahal itu anginnya angin gunung. Saya seperti hangat. Panas malah, nggak mungkin itu bisa panas. Apa ini? Seperti jubah urapan. Waktu saya diminta untuk keluar, saya itu harus diusir sama pendeta. Saya keluar dari air. Setelah saya keluar sana, saya tanya sama kakak rohani saya, boleh masuk lagi nggak ya? Dia bilang, hus, baptis cuma sekali. Jangan sia-siakan kalau Anda belum dibaptis. Hari ini engkau akan diurapi. Setelah itu saya menerima Roh Kudus. Tidak lama setelah itu, saya berdoa, saya menerima bahasa lidah, bahasa doa untuk saya syafaat tiap hari. Untuk keluarga, untuk gereja. Luar biasa, tapi sekarang lebih canggih. Yang terjadi di kebangunan rohani kita. Yang saya pahami. Saya berkali-kali menyaksikan orang sebelum dibaptis selam, pada waktu hatinya sudah komitmen, ya dia mau langsung berbahasa roh. Ada pula di dalam kolam baptisan pada waktu didoakan berbahasa lidah dulu. Oh, ada double, ganda, berkat Tuhan diberikan. Karena waktunya sudah singkat. Kadang-kadang Tuhan tidak menunggu sampai orang itu mendapatkan baptisan air. Tuhan memberinya baptisan Roh Kudus terlebih dahulu atau bersamaan dengan itu. Haleluya, saya percaya itu akan terjadi malam hari ini. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kata Paulus, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dan bukan hanya itu saja, garis bawah. Not only that. Siapa pernah sangka dalam hidup saya, pertobatan saya 31 tahun yang lalu berakhir pada sebuah kebangunan rohani yang masih jalan dalam hidupku yang masih belum berakhir. Dan bukan hanya itu saja. Allah tidak pernah memanggil kita hanya sampai pertobatan. Tuhan rindu punya hubungan yang lebih mendalam dengan kita. Lebih dari sekedar jatuh bangun, ampuni saya, ampuni aku lagi doa Tuhan. Udah ada sesuatu yang Tuhan tawarkan jauh lebih daripada jatuh bangun dalam dosa. Bukan hanya itu saja, itu merema. Not only that, saya percaya hari ini di Kendari, setiap Anda dipilih untuk menjadi besar di tangan Tuhan, setiap Anda pasti akan dipakainya secara luar biasa untuk kemuliaannya. Bisakah Anda katakan pada kanan kirinya, sambung lidah saya karena saya menyambung lidah Tuhan. Katakan pada orang kiri kanannya, bukan hanya itu saja, Tuhan mau memakai Anda. Oh haleluya. Bapak Ibu yang di depan, ikuti saya berdoa. Saya tuntun Anda dalam sebuah doa singkat, doa pertobatan yang sangat-sangat singkat, mewakili hati kita dan seruan kita. Bisakah Anda letakkan tangan di dada Anda? Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bawa diriku, apa adanya, ke hadirat-Mu. Ku terima pengampunan-Mu. Kau mati untuk aku. Sungguh Kau mati saat aku masih berdosa. Terima kasih untuk Kalvari. Terima kasih untuk Golgota. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau adalah Allah yang hidup, Anak Allah yang hidup, yang mengasihi aku. Hiduplah di dalam jiwaku, dalam rohku, dalam tubuhku, selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi aku, mengampuni aku, dan Kau punya rencana yang besar atas hidupku.
Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dan pulanglah membawa kasih Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi mulai malam hari ini. Karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan akan menyertai setiap pribadi demi pribadi. Setiap keluarga, diberkati keluar masuk kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mau berdoa, biar penyertaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan jemaatmu. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang menerima berkat dan bersuka cita dengan antusias, sama-sama kita katakan, amin.